Itu ya, saya ulangi, LDA itu sangat dalam, sangat luas. Tapi kita harus bisa membatasi. Yang penting supaya Anda punya pengantar nanti kalau Anda kebetulan terjun di bidang ini, Anda bisa terus mengembangkan diri. Kenapa Pak kok disebut luas dan dalam? LDA itu sebenarnya ilmunya interdisiplin. Dulu namanya multidisiplin. Interdisiplin itu begini, ada masing-masing ilmu bertemu menjadi satu, menjadi sesuatu yang baru. Kalau multidisiplin itu hanya ketemu sementara, mengerjakan sesuatu, entah proyek, entah macam-macam, terus kemudian pisah lagi. Itu multidisiplin. Jadi masing-masing jalan. Kalau interdisiplin jadi satu. Jadi gini, di bagian ilmu power dan energi itu masuk. Yang dibahas apa sih? Tentang energy processing, tentang catu daya, tentang motor and drive, tentang motor dan pengendali motor. Ya. Itu dari sisi power dan energinya. Kemudian dari sisi elektronik, ilmu elektronika, ilmu device itu bahas sirkuit, magnetik, power semiconductor masuk. Di sistem kontrol masuk lagi. Nah, tiga-tiganya menjadi power elektronik. Kelenger kalau belajar ini, gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak belajar sama sekali, ya salah juga. Kita belajar supaya kita bisa memahami dasarnya dan kita bisa mempraktikkan, memanfaatkan sebatas yang memang paling sering kita temukan. Jadi kalau konsep klasiknya, saya ulangi, konsep klasiknya itu seperti ini. Kalau konsep yang lebih baru itu seperti ini, menarik sebenarnya, tapi lebih ngeri lagi. Macam-macam masuk di situ. Ya. Jadi siapa tahu ada yang tertarik nanti begitu lulus mau mengembangkan ini ya silahkan. Yang penting Anda tahu apa namanya, tahu nuansanya, Anda tahu, terus kemudian Anda tahu ruang lingkupnya seperti apa. Ya. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada yang masih bangun? Ada, Pak. Udah. Ada, Pak. Ada, Kok Pak. Shevchenko mana? Pak. Ada, Pak. Mana Shevchenko? Ada, Pak. Ada apa enggak ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Boleh saya tanya enggak? Boleh, Pak. Kira-kira Anda bisa menebak yang mau saya tanyakan pertama kali enggak? Biasanya orang kalau ketemu Anda yang ditanyakan apa dulu? Nama. Ah iya. Gimana ceritanya nama itu? Dari Bapak Singofans. Shevchenko. Iya. Dulu klubnya di mana Shevchenko itu? AC Milan. Ayah Anda angkatan kelahiran berapa? Tahun 70-an juga? Atau 60-an? 70-an? Oh, Iya. 79. Lebih muda dari saya 78. Berarti saya tua ya. Wah, kalian ini gimana? Padahal saya merasa masih sangat muda. Jadi diingatkan usia saya. Jadi kemarin saya enggak tahu mahasiswa saya yang di sini ini cuma 2 orang atau lebih bisa bikin klub sepak bola. Ada Shevchenko, ada Hargreaves kemarin. Kan 2. Saya ingat ini kenapa jadi pemain bola angkatan saya semua ini. Itu ya. Jadi Shevchenko. Nanti jangan-jangan ada Inzaghi, ada Oliver Bierhoff. Jadi ingat umur saya. Oke ya, Shevchenko. Semoga sama tajamnya cita-citanya dengan Pak Shevchenko. Itu penyerang Ukraina. Oke. Nah ini saya sampaikan ini penting supaya Anda ngerti. Kemarin ada yang sudah mengerjakan tugas, ada yang nanti belum. Di lab LDA itu biasa diingat-ingat nanti laporan lab LDA-nya saya singgung dulu. Laporan lab LDA-nya itu justify kiri kanan. Jadi tidak seperti ini. Ya. Cuman saya sampaikan begini. Kenapa kalau Anda lihat di internet itu rata-rata biasanya penulisannya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini itu biasanya jarak antar katanya dianggap lebih penting untuk sama daripada justify kiri kanan, rata kiri, rata kanan. Kalau di beberapa buku, itu biasanya rata kiri, rata kanan, satu, suku katanya dipotong di bagian akhir kanan. Itu biasanya begitu, satu. Kedua, kadang-kadang memang penulisannya rapat, jadi jarak antar katanya itu tidak terlalu jauh. Kalau Anda lihat kadang-kadang di bahasa Indonesia, itu di paper atau di paper biasanya itu jarak
Karena ada kata kita tuh yang panjang sekali kan, jadi kadang-kadang lompat itu, kadang-kadang ada cuman satu baris itu isinya cuma 2-3 kata, jadi panjang tapi lompat. Tapi, nah karena kita mengacu yang formal, nanti kita ikuti yang seperti itu saja. Saya ingatkan ya, jadi kalau untuk lab Elda terutama, nanti bahkan termasuk Elda juga, kalau bikin tulisan itu, tugas itu rata kiri kanan, justify. Jangan seperti ini. Kalau tulisan saya itu rata-rata seperti ini, karena yang penting itu jarak antar katanya sama. Ya. Kalau di internet biasanya begitu. Nah, tadi menyambung yang tadi, ini organisasi induknya ya, Power Electronic Society ini. Kalau mau lihat aplikasinya Elda tuh di mana saja, ada di sini. Nanti Anda sepanjang perjalanan, Anda akan ketemu bagian masing-masingnya secara umum. Jadi di Elda itu yang penting adalah keywords. Keywords itu artinya kata kunci. Jadi kalau dari satu keyword, Anda bisa menemukan keywords yang lain. Jadi kata kuncinya yang penting. Ya, jadi kalau Anda sudah ketemu kata kuncinya, mudah untuk nyarinya. Oke, saya lanjutkan. Yang ini dapatnya gini caranya. Jadi menunya saya harap sudah kelihatan ya. Jadi Anda lihat di post, ini Kadaya 1, materi Elda 1. Itu sebagian besar sudah saya list di situ. Ya, sebagian besar sudah saya list di situ. Tetapi ada juga beberapa bagian yang bagian yang tidak saya taruh di situ. Jadi bentuknya masih offline. Saya kirim biasanya melalui Google Classroom, contohnya begitu. Jadi PDF dan sebagainya. Kayak tadi itu kan ada beberapa yang saya kirim di situ. Ya, sisanya nanti ada di sini. Biasanya yang agak lebih banyak, yang sudah lumayan itu, nanti Anda lihat itu di Elda 2. Karena biasanya berdasarkan pengalaman saya mengajar, mahasiswa itu unik. Uniknya begini, ini Elda 2 ya. Jadi kalau Anda mengabaikan mengabaikan perkuliahan Elda 1 terutama awal, nanti begitu kena Elda 2 kelengar. Biasanya nggak cuma Elda 2, Elda 1 akhir juga sudah kelengar, sudah mulai mabok. Karena bahannya lumayan. Jadi biasanya mahasiswa tuh gini, bertahun-tahun pengalaman saya begini. Kalau bahasa Inggris sumbernya, bahannya, itu nanti keluhannya begini, wah bahasa Inggris Pak susah. Terus kemudian kalau sudah saya ketikkan dalam bahasa Indonesia, saya formulasikan sesuai untuk keperluan mahasiswa saya, itu nanti tanggapannya begini, wah panjang Pak, panjang sekali Pak. Kemudian kalau saya buat yang lebih pendek, versinya, nggak jelas Pak. Jadi susah memang. Jadi memang agak ajaib. Nah, karena itu sekarang solusinya mudah ya sudah yang penting Anda baca. Jadi kalau ngikuti selera yang seperti itu nggak akan selesai. Jadi Anda yang belajar. Nah tugas Anda untuk minggu pertama itu Anda harus ngabisin bagian awal ini sampai sini, sampai sumber datasheet. Nanti saya kasih tahu ada bagian-bagian yang nggak perlu Anda saya cantumkan tapi nggak perlu Anda detail masukkan. Ya. Clear ya? Bagian materi cakupannya clear ya? Dari sini sampai sini. Anda sudah harus menguasai, sudah harus membaca semua. Ada yang tidak jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, ini jelas, dibaca. Ini jangan diremehkan, kesannya memang ringan. Memang saya buat bahasanya bahasa ringan. Tetapi itu filosofi dasarnya semua tentang Elda, bahkan tentang engineering, ada di situ semua. Sisanya itu detail. Detail maksudnya itu ya kalau persamaannya gimana, itu detail aja. Anda akan kehilangan orientasi, Anda akan kehilangan semangat belajar. Percaya saja, kalau Anda tidak bisa menguasai ini di awal, walaupun itu kelihatannya remeh. Kenapa? Karena Anda akan bosan nanti. Ngapain belajar ini? Tujuannya apa? Gunanya apa? Manfaatnya apa? Terus kok pusing ya? Nah, itu. Jadi kalau Anda menguasai ini, ada harapan besar, nanti akan Anda lebih mudah, karena Anda lebih punya apa ya namanya, tadi yang insight tadi, Anda lebih punya wawasan, oh ini nanti hubungannya ke sini loh, oh ini nanti manfaatnya begini, itu ada di sini semua, meskipun tidak detail seperti berikutnya. Nanti kalau minggu berikutnya baru Anda belajar yang seperti ini. Ya, itu. Oke, saya mulai langsung ya. Ini buku tentang buku-buku pelajaran. Nanti kalau Anda klik di sini, akan langsung klik nggak apa-apa kalau yang di sini. Dia akan keluar seperti ini.
ini saya taruh di sini, ini bukan berarti jatah Anda baca ini ya. Ini sengaja saya taruh di sini karena ini nanti salah satu di antara dua acuan untuk supaya Anda paham kenapa kok Pak Sunu tuh ngajarnya begitu. Kenapa tuh kok Elda tuh ngajarnya begitu. Dasarnya apa? Apa misalnya karena Pak Sunu misalnya sering jalan-jalan di bawah pohon mangga, terus dapat ilham atau kejatuhan pohon kelapa gitu, bukan. Jadi dasarnya ada di sini semua. Sebagian buku di sini ada bukunya, sebagian ada di Amazon Kindle saya, itu ada. Sebentar. Nih. Jadi kalau saya menyampaikan ke Anda itu pasti punya dasar. Lebih sering daripada tidak itu saya punya dasarnya. Misalnya kalau retrieval learning, jadi practicing itu mempraktikkan mengeluarkan apa yang Anda ingat, kenapa kita nanti banyak kuis. Nah, itu karena begini, ada dasarnya. Jadi memang lebih efektif itu belajar sebenarnya retrieval. Menarik keluar apa yang Anda pelajari daripada Anda dijejali terus ceramah tapi Anda jarang baca, jarang praktik, ya itu nggak bagus. Ini salah satu contoh aja. Sekali lagi, bukan jatah Anda untuk baca ini, tapi kalau pengen tahu, atau siapa tahu nanti Anda mau bergerak di bidang yang sama, mau jadi trainer di perusahaan, misalnya mau belajar, silahkan, saya taruh di sini bukunya. Anda bisa cari dengan satu dan lain cara. Mulai cara yang 100% legal, sampai 100% ilegal, sampai Spanyol, itu bisa. Saya nggak bisa ngajari yang aneh-aneh, tapi itu ada. Gitu ya. Silahkan. Sekali lagi ini tidak buat Anda untuk membaca semua, hanya saya taruh di sini siapa tahu tertarik. Jadi ini dasarnya. Terus kemudian saya tulis dua bagian tulisan panjang, judulnya ini memanusiakan robot, merobotkan manusia. Ini dua bagian. Poinnya sebenarnya saya mau menyampaikan kenapa nanti di akhir bagian kedua itu kenapa Elda seperti itu. Ya. Karena, tadi sampai di mana? Karena saya mau menyampaikan di akhir bagian 2 itu tentang kenapa Elda diajarkan dengan cara seperti itu. Jadi selain bagian ini, nanti di bagian 2 itu akan saya sampaikan ke Anda. Bagian pertama ini menyampaikan simpel saja sebenarnya tentang evolusi teknologi sederhana. Nanti Anda baca sendirilah gitu. Jadi kenapa sekarang itu robot itu dibuat menyerupai manusia dengan kemampuan yang semakin meningkat, seolah-olah mendekati manusia, sementara justru manusia sendiri diarahkan, dididik kayak robot gitu. Nah, itu salahnya di situ. Ini bagian keduanya ya, nanti silakan baca. Nah, sekarang supaya enggak tidur lagi. Tadi yang belum jawab siapa? Ini ada yang pernah tahu gambar ini enggak? Kira-kira gambar apa ini? Ayo. Sambil saya istirahat. Gambar cewek, Pak. Iya, gambar perempuan. Masa gambar Marilyn Monroe, Pak. Oke, satu mendekati penyiar apa lagi? Penyanyi. Ini kayaknya yang kuliah cuma 3-4 orang nih ya. Lain mana ini? Sound system, Pak. Sound system. Apa lagi? Ini satelit ini. Satelit. Oke, imajinasinya bagus. Apa lagi? Sound system dan DJ. Operator. Ada operator, ada DJ, tadi nggak ada turntable-nya. Kamu bayangkan DJ siapa itu? Tadi yang jawab operator siapa tadi? Saya, Pak. Namanya? Lianur. Lianur. Mbak Lianur ya? Ya, Pak. Operator apa, Mbak? Operator engineering. Bagian depannya sudah depannya sudah benar. Nanti operator telepon dulu, zaman dulu. Kenapa ada satelitnya? Imajinasinya tinggi sekali. Nanti Anda lihat sendiri ya. Nanti ini pasti nge-lag kalau di Anda. Nanti Anda lihat sendiri. Jadi zaman dulu itu operator telepon. Jadi operator telepon itu seperti ini. Nah, ini pekerjaan operator telepon. Jadi kalau Anda ngubungi orang, itu tidak langsung terhubung kayak HP Anda sekarang.
Jadi harus ada yang menghubungkan, Anda mau bicara sama siapa, di kota mana, dihubungkan, jadi di-relay satu tahap gitu. Itu zaman dulu. Nah, ini pekerjaannya biasanya tadi para wanita karena dianggap lebih telaten kan gitu. Nah, ini dihubungkan. Itu pekerjaan dulu banyak orang pekerjaannya. Nanti silakan ditonton sendiri, saya kan sudah taruh di sini kalau pengen tahu. Nah, pekerjaan ini kemudian seiring teknologi hilang karena diganti dengan automatic switching. Jadi kalau nelpon tinggal putar nomornya. Mungkin Anda masih ada yang tahu ya, telepon-telepon lama itu yang pakai diputar dengan jari. Nah, itu baru terhubung langsung. Switchingnya begitu. Di Indonesia sudah mulai digital terus diganti lagi. Ini di Indonesia. Terus kemudian sampai wireless bentuknya otomatis seperti ini. Ini evolusinya teknologi. Saya nyampaikan ini simple sebenarnya. Jadi ada setiap perkembangan teknologi itu ada lapangan kerja yang baru, ada lapangan pekerjaan yang baru muncul, yang 10-20 tahun sebelumnya tidak ada, tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kemudian berkurang jumlahnya dan hilang. Jadi teknologi itu membuat lapangan kerja baru, terus kemudian juga menghilangkan lapangan kerja yang lama atau setidaknya mempersempit. Nah, itu Anda harus waspada karena generasi Anda itu generasi yang sudah masuk zaman otomasi. Di satu sisi lebih mudah, di sisi lain itu sangat bisa jadi sangat beresiko. Kalau Anda lihat tampilan ini namanya komputer. Jadi yang sekarang nih, semoga di layar Anda kelihatan, itu namanya komputer. Jadi komputer itu kalau dulu itu bukan benda mati. Komputer itu adalah manusia. Jadi biasanya perempuan, manusia yang punya kemampuan matematis menghitung dengan baik itu namanya komputer. Compute itu kan menghitung. Ya. Jadi ahli hitung dulu perempuan semua. Bahkan komputer generasi awal, komputer elektronik itu dibandingkan hasilnya dengan pekerjaan para wanita ini. Jadi justru mereka itulah yang menyebut, oh ini komputer elektroniknya benar, oh ini salah, zaman dulu. Tapi pekerjaan itu kemudian terganti. Nah, ini komputer pemrogramannya mirip tadi kayak programan telepon itu ENIAC. Ini silahkan baca sendiri. Jadi sudah mulai hilang ya pekerjaan komputer atau programmer awal tadi. Nah, terus kan beralih ini. Nah, ini saya bercanda. Saya menduga di antara 3 ini hanya satu yang paling sering dikunjungi. Benar enggak? Benar, Pak. Benar. Biasanya saya 2 kali kos ya. Saya nggak tahu di sini berapa banyak yang anak kos. Biasanya ATM itu lebih, walaupun CDM itu bisa jadi ATM, tapi biasanya yang lebih sering dikunjungi itu ATM-nya, narik uang. Kalau CDM kan cash deposit machine, yang naruh itu ya. Kalau yang PUM itu biasanya sekarang ditaruh di ATM bisa, di CDM bisa, tinggal tinggal nempel kartu kalau memadai gitu ya. Ini contoh. Nah, saya mau nyampaikan gini, tahu saya ada kakak-kakak tingkat Anda, alumnus yang sudah bekerja di bidang ini, jadi melayani operasinya ATM. Itu kalau zaman dahulu sekali belum ada kan. Tapi zaman sekarang itu peluang kerja terbuka baru. Tapi ya itu tadi, itu pekerjaan evolusi itu sering menghilangkan lapangan kerja yang lama. Nanti silakan Anda baca sendiri, waktunya tidak akan cukup. Kalau saya harus menjelaskan satu-satu, silakan dibaca. Penting itu. Ini kemudian kalau suka rame-ramenya revolusi industri 4 itu apa sih artinya? Silahkan dibaca sendiri. Kemudian society level 5 itu maksudnya apa? Baca sendiri. Nah, tetapi kemudian ada konsekuensinya sebentar. Saya agak cepat dulu nanti daripada kalian pusing. Nah, ada konsekuensinya bahwa tata cara kita belajar sekarang itu tidak sama dengan 100-200 tahun yang lalu. Tata cara saya belajar dulu bahkan di S1 itu tidak sama dengan Anda sekarang. Kalau saya dulu ngerjakan PID di microcontroller ya, mikrocontroller. Itu betul-betul mikrocontrollernya dipisah, memorinya sendiri, address busnya sendiri. Jadi betul-betul harus memberi alamat sendiri. Kalau sekarang mudah sekali, Arduino tuh Anda tinggal belajar bahasa C-nya mudah. Zaman sudah berubah. Kalau saya ngajari Anda dengan cara persis sama seperti dulu ya, kasihan Anda. Jadi saya juga harus mengikuti perubahan zaman. Meskipun tadi saya bilang saya belum sempat untuk nonton drakor dengan main PUBG banyak-banyak. Nanti saya belajar dari Anda lah kalau sempat kapan-kapan. Ya, tuh. Jadi zamannya berubah. Ada hal-hal yang tetap sama, tidak berubah. Bahkan diusahakan tetap.
tapi banyak yang harus mengikuti perubahan. Nah, kita sering bicara tentang engineering kan. Engineering itu 3 serangkai sebenarnya, science, engineering, dengan teknologi. Kalau Anda itu sebenarnya sepemahaman saya, kita itu yang tepat bukan engineering sebenarnya, tapi engineering teknologi. Apa bedanya, Pak? Bedanya begini, kalau engineering itu skalanya skala penuh, full spectrum. Pekerjaannya mulai dari yang kanan itu, distribution and sales. Ini grafiknya masih kelihatan nggak gambar tulisannya? Tulisannya kelihatan, ini kecil. Masih, Oke. Pak. Masih. Jadi kalau engineering itu sampai complex analysis, sampai research itu spektrumnya engineering. Kalau kita nggak nyampe situ. Kita biasanya itu sampainya di development, di pengembangan. Makanya rancang bangun itu masih masuk sebenarnya. Jadi complex design, kemudian complex analysis atau research masuk. Ini research maksudnya riset yang apa ya, advance ya. Yang dia 2 riset itu. Dia sangat advance. Itu sama-sama kompleksnya. Jadi jangan salah. Riset dasar itu bukan riset yang mudah, justru itu riset yang sangat fundamental. Jadi bicara tentang atom, bicara tentang misalnya zat kimia yang baru, itu riset dasar namanya. Itu malah rumit. Orang suka salah. Orang yang tidak sempat terekspos itu suka salah menganggap kalau riset dasar itu riset yang awal, dalam pengertian riset yang mudah. Bukan. Maka kita nggak sampai engineering sebenarnya, kita tuh engineering teknologi. Maka cara kita belajar, termasuk ELDA, itu nanti akan mengikuti itu, mengacu ini. Jadi misalnya gini, di ELDA itu sebenarnya perkembangan yang paling kuat adalah perkembangan komponen dengan material baru. Tapi kita nanti tidak akan terlalu masuk jauh di situ karena kita lebih banyak batasnya sampai development. Paling kita ngerti, oh kalau komponen ini dari bahan ini hasilnya seperti ini. Tapi kita tidak bicara tentang atom, tentang strukturnya, enggak. Kita lebih praktikal. Jadi jelas ya. Jadi kalau engineering teknologi itu sebenarnya batasnya sampai di sini. Tapi kalau mau baca tentang ini ya silakan lah, sudah ada di sini. Nah, itu sebenarnya kaitannya ke sini. Jadi kalau saya mundur dulu, kalau buku-buku ini itu tentang belajar secara umum. Ini itu D3 mau di-upgrade semua ke S1, tapi ini belum terlaksana. Nah, kalau sekarang itu yang oke. Suara saya masih putus. Putus, Pak. Ini masih? Sekarang Ini masih? Oke. Unstable tadi. Jadi, kalau di Anda itu sebenarnya sekarang di level 5, KKNI level 5. Anda lihat D3 di situ. Di level tengah-tengah. Tapi D3 itu dengan S1 dekat sebenarnya. S1 dengan D3 itu dekat, tapi sudah jauh dengan level 2 SMA. Bedanya begini, Indonesia di masa depan itu mulai ngikuti orang luar di negara yang lebih maju. Kalau dulu, pendidikan itu satu-satunya adalah pendidikan formal. Jadi Anda D3 itu menang start dan seterusnya hampir selalu menang daripada yang SMA atau SMK misalnya. Begitu juga S1 selalu menang dari SMA atau SMK. Tapi ke depan itu nanti mulai tidak seperti itu. Jadi orang bisa dapat jenjang misalnya dia dapat jenjang 7 atau jenjang 8. Itu tidak selalu dari pendidikan formal. Jadi Anda bisa menyelip, Anda bisa juga diselip. Ya. Cuman kalau sekarang ini belum bisa langsung dipraktikkan karena ada berbagai faktor. Ya, tapi konsep ini sudah mulai dijalankan. Kalau dulu ada alih jenjang. Nah, itu alih jenjang itu sudah sejak lama. Nah, sekarang kalau di profesi itu sudah mulai, cuman bedanya begini. Kalau Anda ngerti misalnya ada teman Anda atau keluarga Anda misalnya bergerak di bidang jaringan komputer. Itu sertifikasinya lebih laku daripada misalnya hanya sekedar S1-nya. Jadi misalnya sertifikasi jaringan komputer Cisco misalnya. CCNA, CCNP, CCIE itu lebih mahal. Atau Juniper itu lebih mahal daripada sama-sama S1 misalnya. Itu lebih mahal. Jadi kalau Anda D3 pegang sertifikasi itu nilainya lebih mahal, lebih tinggi. Begitu juga programmer misalnya. Programmer itu banyak yang pendidikan programmer komputer maksud saya. Itu banyak yang pendidikannya juga bahkan bukan di bidang teknologi informasi. Itu bisa ada yang dari fisika, dan dari ekonomi akuntansi ada. Dan hasilnya lebih besar. Kenapa? Karena perusahaan biasanya akhirnya tidak akan terlalu banyak ribut dengan
gelar. Karena buat mereka yang penting bisa menghasilkan uang sebanyak apa, kan gitu. Ya. Jadi nanti Anda harus makin lama harus makin hati-hati lah. Itu kesempatan di satu sisi, tapi tantangan juga. Ini kalau biasanya perkuliahan sebelumnya itu saya jelaskan, terus kemudian saya minta mahasiswa untuk menjelaskan latihan. Tapi di sini saya buat cepat aja karena waktu. Ini level Anda kan level D3 tadi level berapa? 5. Oke, level 5. Oke. Jadi level 5 itu begini. Level 5 itu begini. Kalau Anda lihat yang paling penting itu membaca yang di tengah, kandungan unsur kompetensi. Jadi kompetensi educational seperti apa? Kompetensi itu dibagi 3 ya, kognitif, psikomotorik dengan afektif. Sekali lagi ini adalah formulasi. Nanti perkara, kalau kita bicara perkara Pak saya sudah lulus terus kemudian ternyata saya misalnya langsung jadi direktur utama gitu, ya itu lain cerita, itu rezeki. Rezeki orang dalam misalnya itu rezeki, lain lagi ceritanya, itu kenyataan hidup. Tapi yang kita bicarakan adalah pengaturan dasarnya. Jadi jenjang per jenjang itu seperti apa? Cara membacanya begini, kalau di level 1 dengan di level 9, itu yang paling besar untuk psikomotoriknya yang mana? Level 1. Jadi kegiatan manual labor-nya dilatih untuk melakukan pekerjaan fisik itu berada di level 1. Nah, psikomotorik itu berkebalikan dengan kognitif. Kognitif itu banyak bekerja dengan penalaran, dengan logika, dengan berpikir, itu kognitif namanya. Jadi kalau semakin tinggi jenjang kualifikasinya itu, tadi saya bilang ya, jenjang kualifikasi itu enggak kaku. Kalau sekarang sudah mulai cair, artinya Anda bisa naik ke atas gitu. Tapi ada prosesnya. Nah, kalau di level 5 itu Anda lihat, berarti psikomotoriknya dilatih untuk lebih banyak atau lebih sedikit daripada jenjang level 2. Ada yang bisa jawab? Iya. Jadi kalau Anda komplain misalnya, nah jangan langsung dikomplain. Jadi memang di level Anda itu psikomotoriknya agak lebih sedikit daripada di level sebelumnya. Apalagi di level 2 itu lebih sedikit. Tetapi memang beban Anda, beban kognitifnya itu akan besar. Anggap ini pelatihan. Saya selalu bilang gini loh ke mahasiswa yang muda itu. Mau dianggap beban ya beban. Saya sendiri kadang-kadang saya juga punya banyak beban lah, termasuk hal-hal yang sifatnya rumet, ribet itu ya. Cuman begini, kalau untuk selama dalam kondisi belajar tentang ilmu pengetahuan, nah coba dianggap begini, yang Anda alami di perkuliahan itu modal Anda nanti salah satunya untuk pada saat Anda sudah lulus. Kalau cara pandang itu yang diambil akan beda nanti. Jadi jangan hanya dianggap beban. Anda menghabiskan waktu 3 tahun misalnya, terus nanti sama dengan yang dicapai hasilnya loh ya, bukan tadi saya bilang bukan